Mungkin kita akan berpikir, apakah menyerahkan segitu segitu gampangnya lalu masalah ini hilang? Tidak. Kita tidak akan menghilangkan masalah itu. Tuhan akan menuntun kita memasuki satu proses yang luar biasa sehingga kita bisa memenangkan persoalan itu. Morning Good Leaders, mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan dan anugerahnya sehingga kita bisa bekerja, mungkin yang masih sekolah, bisa sekolah, masih kuliah, dan melakukan segala aktivitas kita, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-55, tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, Good Readers, dalam situasi pada saat ini, di mana harga-harga semakin naik begitu ya, lalu kemudian banyak negara-negara yang lain bangkrut, termasuk Sri Lanka salah satunya, dan banyak diprediksi akan ada negara-negara yang lain bangkrut. Eh, dan mungkin situasi-situasi ini semakin lama semakin tidak jelas dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran kita itu akan bisa membuat hidup kita menjadi tidak pasti. Oleh karena itu hari ini kita akan bisa melihat bagaimana Daud itu mengalami satu situasi yang penuh dengan kekhawatiran. Kita kan bisa melihat bagaimana hatinya Daud begitu ya, yang seperti pengembara yang terus menangis oleh karena diliputi kecemasan di ayat yang ketiga. Dan ketakutan di ayat yang kelima dan yang keenam. Karena dia dikejar musuh-musuhnya. Ia frustrasi hingga ia merasa bahwa seekor burung merpati lebih bahagia daripadanya. Di ayat yang ketujuh sampai yang ke-8. Tentunya kita pernah mengalami tekanan seperti ini begitu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sampai stres yang luar biasa, itu kalau udah sampai stres luar biasa, tidak bisa tidur, tidak tenang, sedikit pun tidak tenang dalam kehidupannya. Karena dia merasa ada tekanan yang sangat luar biasa. Ini juga dialami oleh Daud. Nah, pertanyaannya adalah, apakah persoalan hidupnya Daud ini hingga ia merasa stres begitu ya dan berat begitu ya? Kita bisa melihat di ayat yang ke-14 dan 15, ia dikhianati oleh sahabat dekatnya, orang kepercayaannya sendiri, yang sama-sama juga beribadah di rumah Allah. Jadi, karena situasinya pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, maka dia membutuhkan orang percaya di sekitar dia. Tetapi akhirnya orang yang dia percayai, yang datang ke rumah Allah juga bersama-sama dengan dia, justru mereka inilah yang mengkhianati dia. Kita bisa membayangkan ya, good readers ya, ketika kita sedang dalam keadaan tertekan, stres berat, lalu kita mengharapkan ada satu dua orang yang bisa menguatkan kita, bisa menghibur kita, bahkan menolong kita. Ternyata dia sendiri yang malah semakin lama semakin menjauhkan diri dari kita, bahkan tidak menolong kita, bahkan tanda petik bisa menjelek-jelekan kita. Wah, kita kebayang ya, itu bagaimana rasanya begitu ya. Maka kita akan mengalami kesendirian yang sangat luar biasa, dan akhirnya mungkin kita semakin gelap ya, pikiran kita, hari-hari kita semakin berat. Tetapi Daud luar biasa kalau bagi saya ya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, good readers, ini luar biasa. Satu kalimat yang sangat sederhana, di tengah-tengah kesetresan yang sangat berat dalam kehidupannya, di tengah-tengah Daud tidak bisa percaya kepada orang lain, dan mungkin tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, dan seterusnya, maka dia mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Good readers, mungkin ini belum kita lakukan pada hari ini. Ketika kita mengalami stres yang sangat berat, persoalan-persoalan kehidupan yang tidak putus-putusnya, marilah kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Mungkin kita akan berpikir, apakah menyerahkan segitu segitu gampangnya lalu masalah ini hilang? Tidak. Kita tidak akan menghilangkan masalah itu. Tuhan akan menuntun kita memasuki satu proses yang luar biasa sehingga kita bisa memenangkan persoalan itu. Ketika kita step awalnya adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Good readers, di sini tidak mengatakan serahkanlah persoalanmu lalu Tuhan akan menyelesaikannya, tidak. Tetapi yang Tuhan ingin adalah kita menyerahkan rasa khawatir kita.
Ketika rasa khawatir itu sudah kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan, maka kita bisa melihat pergumulan hidup kita ini dengan baik. Kadang-kadang persoalannya itu tidak terlampau besar. Kadang-kadang kita tahu bagaimana menyelesaikan persoalan kita. Tetapi karena ada rasa khawatir itu lebih tinggi sehingga kita tidak bisa melihat persoalan hidup kita dengan baik dan jelas. Karena apa? Rasa khawatir itu menyelimuti pikiran, mata hati kita dan seterusnya. Oleh karena itu, step awal untuk bisa kita keluar dari stres kita, tekanan kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Ketika kita serahkan kekhawatiran kita, maka Tuhan akan memimpin setiap langkah kita untuk menyelesaikan, mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.